Di tengah berbagai tekanan ataupun tantangan geopolitik, kemudian rantai pasokan global juga ini menjadi tantangan. Sejauh ini Pak, hingga semester pertama, bagaimana kontribusi sektor perikanan dan juga budidaya terhadap ketahanan pangan nasional? Kita fokusnya adalah mempertahankan rantai produksi ya. Jadi artinya kita tetap fokus terhadap ketahanan pangan karena kita ini adalah bagian dari ketahanan pangan. Karena protein itu juga menjadi kebutuhan penting bagi kebutuhan manusia kan begitu ya. Jadi artinya dari sisi situasi saat ini yang dengan berbagai macam gejolak di dunia gitu. Tapi paling tidak yang soal makan, soal kebutuhan makan, kebutuhan protein kan tidak pernah berkurang. Ya. Gitu ya. Ya, jadi artinya dari sisi rantai pasok, produksi dan lain sebagainya, kita akan jaga di momentum selalu produktivitasnya berada pada posisi yang aman. Jadi sudah dipastikan tetap aman ya Pak ya, di tengah berbagai tantangan. Iya. Berbicara soal ketahanan pangan, tentunya juga tidak terlepas ya Pak pada program-program terkait dengan masyarakat di akar rumput, termasuk terkait dengan program Kampung Perikanan Budidaya dan juga Kampung Nelayan yang rencananya akan dilanjutkan nih Pak, menjadi Kampung Nelayan Merah Putih. Nah ini progresnya seperti apa Pak? Iya, Kampung Budidaya kita kan ingin membangun budidaya yang setara dengan kelas industri ya. Salah satunya itu budidaya tilapia yang luasannya itu adalah sekitar 20.000 hektar direvitalisasi tambak pantura. Nah itu salah satunya yang menjadi unggulan kita untuk kemudian memenuhi kebutuhan protein nasional. Itu nanti akan memproduksi sekitar 1,1 juta ton ikan tilapia yang kelasnya itu adalah sudah kelas industri. Jadi kalau kelas industri kan quantity, quality, kemudian delivery time-nya kan standar. Ya. Itu salah satu yang menjadi concern kita, mulai bibitnya juga bagus, pakannya juga bagus, ingredientnya juga dikontrol gitu, kira-kira seperti itu. Nah di sisi lain kemudian, untuk menggerakkan produktivitasnya masyarakat, kita ada 2 program. Ya, sebetulnya satu program namanya Kampung Nelayan. Tapi Kampung Nelayan ini kita bisa pecah menjadi Kampung Nelayan yang di pesisir. Jadi kita memperbaiki karena nelayan kita ini kan sebetulnya nelayan tradisional ya, yang one day fishing. Bukan nelayan, kan ada juga yang nyebutnya nelayan, tapi sebetulnya itu kan usaha penangkapan. Kalau usaha penangkapan di dalamnya itu adalah isinya para ABK kan begitu ya. Ini agak berbeda. Kalau ini yang kita bangun benar-benar masyarakat kampung yang tinggalnya di pinggir pesisir, lalu kemudian di pulau-pulau misalnya begitu, yang mereka hari-hari turun temurun memang sebagai nelayan. Nah ini yang kemudian kita perbaiki infrastrukturnya, seperti misalnya dermaganya kita perbaiki, kita berikan bantuan kapal gitu. Terus kemudian kita siapkan pabrik es. Lalu kita siapkan bengkel kapal, kita siapkan cold storage gitu ya. Kita siapkan juga itu SPBN. Jadi SPBU yang subsidi ya, itu ada di situ. Terus kita siapkan juga itu tempat kulineri gitu ya. Lalu kita siapkan juga toko logistik, karena mereka selama melaut itu ke fishing ground itu kan dia butuh logistik ya, seperti kayak makanan dan lain sebagainya. Itu kita siapkan. Nah, ini adalah mata rantai sarana dan kemudian pasca produksi. Sarana sebelum mereka masuk ke laut untuk kemudian mencari ikan sampai dia kembali kan gitu. Nah semua yang kita kita siapkan ini semua sebetulnya untuk meningkatkan produksi mereka. Karena mereka kan sarana prasarananya begitu ada, kualitas ikannya jadi bagus karena ada cold storage. Lalu selama memancing atau mengambil ikan juga bagus karena ada es gitu ya, ada pabrik es gitu ya. Nah ini menjadi penting juga gitu. Ya. Sejauh ini sudah di daerah mana saja Pak pengembangannya? Kita sudah ada pengajuan dari hasil survei kita tuh ada hampir 1.000 titik di seluruh Indonesia. Tapi kita sudah punya model kan yang di Biak ya. Di Biak itu udah satu model dan hasilnya tuh sangat bagus sekali gitu. Jadi itu yang kita bangun. Lalu kemudian yang di Kampung Budidaya itu kita kepengen membangun
single commodity. Jadi misalnya satu kecamatan gitu, itu satu aja komoditinya. Misalnya komoditinya nila, ya sudah semuanya harus nila gitu. Supaya nanti kemudian hulu hilirnya kita bisa hitung, lalu kualitasnya bisa kita jaga, sehingga nanti akan keluar produk nila misalnya dari kecamatan A misalnya atau kecamatan B gitu ya. Itu akan kelihatan itu. Di sinilah yang disebut dengan ketertelusurannya, istilahnya kualitasnya bisa terjamin, ingredientnya juga terjamin gitu ya. Lalu kemudian pakannya, cara memberikan makan dan cara budidayanya juga semuanya bersertifikat. Dan ini sudah dilakukan pemetaan juga ya Pak? Sudah kita lakukan pemetaan. Insya Allah nih tahun ini kita lakukan di 100 titik. Terus kemudian ada juga tahun depan itu ditargetkan oleh Bapak Presiden 500, terus tahun depannya 500. Jadi totalnya 1.100. 1.100 ya Pak? 1.100 kampung nelayan. Oke.